membawakan materi mengenai hukum Pascal guna menyelesaikan EMSA dengan apa itu hukum Pascal. Sebelum kita masuk dalam materi, alangkah baiknya saya mengatakan bahwa saya tak kenal maka saya. Maka dari itu kita perkenalan dulu sebelum masuk ke dalam materi. Mulai dari foto sebelah kanan, silakan perkenalan. Baik, nama saya Mas Andi. Selanjutnya, Nama saya Tommy Teri. selanjutnya, Nama saya Andi Pratama. baik, saya sendiri Muhammad Amal juga bisa dipanggil juga. Sebelah kanan bisa dipanggil Mas Franky, sebelah kanan bisa dipanggil Mas Tommy, dan sebelah saya bisa dipanggil Mas Nanda. Oke, saya selanjutnya. Kita masuk ke dalam daftar isi atau bagian yang ada pada presentasi kali ini. Bab pertama itu pengantar mengenai hukum Pascal, pengertian mengenai hukum Pascal itu bab 2, penemu hukum Pascal bab 3, bunyi hukum Pascal itu ada di bab 4, bab 5 studi kasus, dan bab 6 itu adalah kesimpulan. Kita masuk ke bab pertama dulu. Pengantar apa itu hukum Pascal secara garis besar. Hukum Pascal itu kalau kalian semua itu pernah cuci mobil steam, itu kalau mobil kan kapasitasnya besar, itu nggak mungkin kalau kita angkat pakai tangan kan susah. Itu biasanya ada pompa yang sering atau relate kita dengar namanya pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik itu secara nggak langsung hukumnya itu cara kerjanya itu sama dengan hukum Pascal, yaitu kurang lebihnya memberikan tekanan pada satu bidang atau satu sisi ditekan, otomatis sisi yang lain itu mengalami tekanan yang sama beratnya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pengertian hukum Pascal tadi seperti yang kami sampaikan. Untuk secara sistematisme, hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada fluida statis. Fluida itu yang mengalir, statis itu yang statis yang apa? Itu yang punya hukum gas dan juga ini untuk fluida juga bisa. Nah, fluida statis itu fluida yang diam. Jadi fluida itu bisa berupa gas ataupun air yang diam yang terkena tekanan. Dampak dari tekanan itu menyebar ke bagian secara rata. Jadi ketika ditekan 50% contoh, bagian yang lain itu 50% juga. Seperti itu. Selanjutnya, penemu hukum Pascal akan dijelaskan oleh Mas Tommy. Waktu dan Pak kami persilakan. Saya akan menjelaskan bahwa hukum Pascal. Pascal beliau adalah seorang fisikawan atau bidang awal dan filsuf Genius asal Prancis, yang merumuskan buku ini pada tahun 1653 yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan teruskan dari segala arah dengan sama besar. Nah, ini hukum Pascal dia menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada tahun 1645 cair pada dihasilkan jam cair yang tekanan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida kalau ruangan tertutup akan dijelaskan secara arah. Jadi baik,
Nanti Pascal sendiri itu diambil dari penemunya yang bernama Blaise Pascal. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, masih baik. Bunyi buku Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu cahaya kepada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan kesana sama. Dengan diberi yang kecil pada luas, tekanan yang kecil dan yang kecil lalu dihasilkan dasar luas sama. Jadi kami ulang yang dimaksud Mas Tommy itu dari bunyi hukum Pascal atau inti sari dari Pascal itu ketika tekanan yang diberikan itu contohnya 50%, maka dampak dari outputnya ketika in itu 50, otomatis outputnya juga 50. Jadi kanan atau kiri itu sama. Selanjutnya, oke, Profesor Suko Pascal akan jelaskan sama Mas Nanda waktu tempat ahli persilakan. Alangkah pentingnya kita sebelum kita menuju ke rumus, alangkah baiknya kita juga mengetahui tentang bunyi hukum Pascal. Seperti yang dijelaskan oleh Kakak Tommy, yang pertama adalah bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan itu pada suatu zat, pada zat cair, pada ruangan tertutup akan sama besar dan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama. Mari kita belajar tentang rumus. Jadi tadi slide-nya. Nah, kita akan belajar tentang rumus hukum Pascal. Teman-teman pasti tahu, setiap hukum pasti ada yang memiliki rumus, seperti hukum Archimedes dan yang lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal ini. Amalannya seperti ini. Ini ada penampang, ini F1. F1 itu apa? Gaya pada penampung pertama. Nah, A1 adalah luas permukaan penampang yang pertama dan juga menggunakan meter persegi. Dan yang kedua adalah luas permukaan bidang yang kedua yang ada di sebelah sini, dan juga yang F2 adalah gaya pada penampang yang ada di sebelah kanan atau F2 ini. Baik, jika penampang dengan luas A1 itu diberi gaya tekanan dari F1 mendorong ke bawah, maka kita bisa tulis dengan P sama dengan F1 per A1, di mana P adalah tekanan dengan satuan meter persegi, sedangkan F1 adalah gaya pada penampung pertama yang memberikan gaya dorong, dan A1 adalah luas permukaan yang mendapatkan tekanan atau dorongan tersebut. Nah, yang kedua adalah pada bagian A2, jika muncul gaya yang diberikan dari F2 ataupun gaya penampung kedua ke atas, lalu akan diterima oleh luas penampang yang ada di bidang kedua. Maka kita bisa tuliskan pada A2 tersebut dengan bagian P tekanan dengan gaya satuan meter persegi dengan F2 dibagi A2. Jadi seperti itu yang saya dijelaskan tentang rumus hukum Pascal. Dan yang selanjutnya adalah bisa dijelaskan mengenai kesimpulan dan juga materi yang akan diberikan oleh Franky. Baik, di sini saya menjelaskan pengaplikasian alat-alat yang menggunakan hukum Pascal. Yang pertama adalah pengurangan hidrolik. Pengurangan hidrolik adalah alat yang merupakan prinsip tekanan fluida untuk mengangkat beban yang sangat berat dengan menekan gaya yang kecil. Yang kedua adalah rem hidrolik. Sistem ini memanfaatkan cairan untuk membakar tekanan secara menyeluruh dari rem ke kampas rem, memungkinkan kendaraan diperlambat secara efektif. Yang ketiga adalah pompa hidrolik. Nah, di sini pompa hidrolik ini berfungsi memindahkan fluida dari tangki ke seluruh sistem untuk menghasilkan tenaga pertekanan tinggi yang diperlukan untuk menggerakkan mesin atau alat berat. Nah, di sini saya akan menambahkan gimana sih cara berhidrolik
ada L1, A1, A2, F2. Nah, di sini jika mau menghitung tekanan yang kecil atau tabung yang kecil, rumusnya adalah F1 sama dengan A1 kali F2 dibagi 2. Nah, jika di sini F2 besar 12.000 ton, A2 nya 500 cm persegi, A1 25 cm persegi. Nah, di sini kita akan mencari gaya yang terkecil yang ditekan. Tadi 25 dari 12.000 dibagi 500. Nah, di sini satu sudah ditemukan, yaitu 600 ton. Baik, begitu kurang lebih. Di sini ada contoh pengaplikasian di lingkungan masyarakat. Kok berhenti sendiri cewek? Ini buat tadi kok. Oh iya benar. Ini juga bagus seperti ini. Iya. Sini contoh pengaplikasian. Sini ada pompa. Nah, kesimpulan pada Pascal sini, Pascal memberikan keuntungan mekanis, yaitu memungkinkan manusia mengangkat atau menggerakkan beban yang sangat berat dengan tenaga yang minimal. Teknologi ini dari dasar pembuatan tongkat, hidrolik hingga alat berat seperti ekskavator. Nah, definisi utama pada Pascal di sini, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang berada dasar cair dalam ruang yang tertutup akan diputuskan segala arah dengan sama besar. Baik, terima kasih. Sampaikan dari kelompok 7 pembahasan mengenai hukum Pascal yang kami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kami akan menjelaskan tentang pompa hidrolik yang ada di bengkel di Universitas Harkat Negeri. Tabung yang kecil sama yang besar. Nah, di sini paling enggak ukurannya yang tadi dipresentasikan, misal 25 cm kubu, cm persegi. Nah, di sini 500 cm persegi. Pegangin. Nah, kalau ini mendapatkan tekanan, nah di sini menekan jumlah yang sangat besar. Kita sudah melihat video yang kami presentasikan, termasuk untuk menjelaskan bahwasanya pompa hidrolik ini sesuai dengan hukum Pascal dan sesuai dengan apa yang kita presentasikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.